kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Sungguh luar biasa lawatan di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami mengandalkan Engkau. Dan kami Tuhan Yesus berserah penuh dalam Engkau Bapa. Sebab hari ini Tuhan, pesta anak domba Allah. Di mana ada pesta, di situ ada kemeriahan. Di mana ada pesta, di situ ada sukacita. Hati yang baru berjuang tempat ini. Hati setiap pola pikir kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan dapat dibentuk oleh firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapak. Bersyukur hari ini Bapak. Puji nama Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Siapa yang bersukacita, saudara? Amin. Siapa yang mengalami Kristus hari ini? Kalau tidak ada yang mengalami, perlu didoain dulu. Haleluya. Biar saya merasakan semua mengalami Kristus di tempat. Karena hati kita tetap haus dan damai. Amin. Sekarang kita akan memuji-muji Tuhan. Haleluya. Masih kuat berdiri saudara? Masih ada suara? Haleluya. 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 Jangan melihat kiri dan kanan, fokus. Kalau mau joget-joget, joget kiri, joget kanan. Kalau mau lompat. Haleluya.
dipimpin oleh Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita harus terus sukacita. Amin. Ada tawa, ada duka. Amin. Haleluya. Berarti kita pilih yang tawa. Amin. Ada sukacita dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan berkata bersukacitalah sebab Tuhan luar biasa buat kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Ayo bersukacita saudara. Goyang tinggi. Haleluya.
Haleluya. Luar biasa. Haleluya. Tidak ada yang lain dalam hidup ini selain memuliakan nama. Amin. Karena kami ada sebagaimana Tuhan ada, dan tujuan kami ada hanya untuk memuliakan-Mu Yesus. Luar biasa karyamu di dalam kami, sehingga sampai hari ini ada kekuatan yang baru yang Kau impartasikan atas kami, yang membuat kami kuat, yang membuat kami mampu, yang membuat kami menang lebih daripada pemenang, dari bukan turun menjadi kepala bukan ekor. Dan Tuhan telah memberikan kepada kami jalan supaya kami tidak berhenti di tengah jalan. Dia akan terus membawa kami di jalannya. Di jalannya lah kami pasti menang. Di jalannya lah kami pasti selamat. Di jalannya lah pasti kami memiliki kekekalan di dalam Yesus. Di jalan Yesus lah hidup kami memiliki kepastian. Urapi kami dengan urapan spesial, urapan baru, urapan double porsi. Api kudus dari kamu membakar kami, biar hati kami terus bergelora, bergairah, bersemangat. Buat kami kita berkobar, berjalan, menyamar, radikal kepada Yesus. Bulan-bulan, habis-habisan kami lihat kami Tuhan tidak mundur, tidak siu, tidak kecoh. Karena kami tahu mundur mati, maju masih hidup. Karena maju bersama Yesus. Bersama Yesus kami hidup. Di dalam Yesus kami bergerak. Di dalam Yesus ada kepastian. Oleh sebab itu kami tidak gentar, tidak khawatir hari esok. Karena hari esok pasti bagi Yesus. Kami hanya berjalan di jalan yang disiapkan Yesus, maka kepastian hari esok menjadi milik kami. Tempat ini dalam perlindungan Tuhan Yesus. Tidak seorang pun yang bisa mengganggu gugat kami dalam pesta domba Allah pada hari ini. Karena kami tahu ada Tuhan yang menjaga kami. Kalau Tuhan di pihak kami, siapa yang dapat lawan kami? Tidak ada. Dia nama yang maha kudus, nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama di muka bumi ini, nama penguasa, nama virus, nama apapun tunduk kepada nama. Sehat walafiat hidup kami di dalam Yesus. Karena di dalam Yesus ada imunitas ilahi. Imunitas ilahi itu tetap terus ada di dalam kami. Dengan bilur-bilur Tuhan kami sehat. Hanya segala pemerintah, penguasa, penghulu dunia proja, Indonesia dan kuasa gelap, ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya di udara yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat setiap kebenaran firman untuk disampaikan. Kami satukan hati kami usir, kami tolak, ratakan kuasanya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada darah Yesus yang mengalir di urat nadi kami. Itu yang membuat kami memiliki kepastian. Karena ada meterai darah Yesus. Luar biasa Tuhan apa yang Kau buat bagi kami. Tidak akan pernah dibuat oleh siapapun. Hanya ada satu pribadi Yesus yang mampu melakukan itu. Itu sebabnya hati pikiran kami fokus hanya kepada Yesus. Karena dialah satu-satunya pribadi yang bisa melakukan itu dalam hidup kami. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu, pakai supaya apa yang Kusampaikan semuanya menjadi berkat, sehingga kami pulang membawa berkat-berkat Tuhan. Karena kami tahu berkat Tuhan lebih penting dari uang, berkat Tuhan lebih penting dari harta, berkat Tuhan lebih penting dari semuanya. Yang kami butuhkan bukan uang, bukan harta, yang kami butuhkan adalah berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan yang menjadikan kami kaya, tapi kaya tidak akan menjadikan berkat Tuhan yang menjadikan kami kaya. Karena itu kami kemari minta berkat Tuhan. Urapi kami semua supaya kebenaran ini memerdekakan kami. Alami, rasakan, nikmati. Tuhan Yesus Maha Kuasa hidup. Dia tidak pernah berhenti, tidak pernah stop. Dia terus melakukan apa yang Dia kehendaki untuk kita alami bersama Dia, supaya kita tidak suam, melainkan tetap berkobar, menyala, menyambar di dalam Yesus. Nabi boleh berhenti bekerja, Nabi bisa mati,
Tapi Tuhan Allah kita Yesus Kristus, Dia tidak pernah berhenti bekerja. Dia terus melakukan sesuatu yang terbaik bagimu dan bagiku, supaya kita sama-sama maju bersama Yesus. Ora masakata karala babasan. Ora lalata kaya lalabasak. Roh Kudus ambil alih semuanya, supaya semuanya yang kusampaikan adalah kebenaran. Dan semua ini adalah yang dikehendaki Tuhan untuk kami dengar hari ini, supaya yang kami dengar memerdekakan kami dari hal-hal yang bersumber dari dunia ini. Karena kami mau hanya yang bersumber dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya semua kita berkata amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Shalom. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada semangat, ada jalan keluar. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang meriah. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hidup, Tuhan kita nyata. Dia pencipta langit bumi. Tiada yang mustahil baginya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaan. Tapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Tidak ada cara lain, datang kepada Yesus, maka kita dipulihkan. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya. Senin kemarin saya lupa itu tanggal berapa, tim metanoia atau saya, Ibu Gembala dan anak-anak saya, semua kami sekeluarga berangkat ke Palembang, tepatnya di Oki, ya, Kecamatan Mesuji, desanya saya pun lupa saudara. Luar biasa, ya, Tuhan berkarya di sana. Banyak hal-hal yang Tuhan ajarkan kepada saya untuk saya lebih memahami Dia, supaya saya tidak memahami Tuhan menurut yang biasa-biasa. Tapi saya diajar Tuhan untuk mengenal, memahami Dia dengan cara Tuhan sendiri. Supaya cara-cara saya semuanya saya tanggalkan, biarlah Tuhan yang beracara. Kalau Tuhan yang beracara, maka semua perkara tidak jadi masalah. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia tahu apa yang harus Dia lakukan bagi setiap orang percaya. Dia tidak pernah berencana untuk hal-hal yang tidak baik bagi setiap kita yang percaya. Karena rancangan Tuhan kepada kita bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. 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 Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya banyak belajar sama Tuhan belakangan ini, dan Tuhan banyak berbicara lewat roh saya. Dan Dia berikan kepada saya impresi, Dia berikan kepada saya inspirasi untuk bisa menggenapi setiap apa yang menjadi visi misi Tuhan bagi saya dan bagi gereja GPS Metanoia. Haleluya. Tuhan berkata supaya kita bersatu. Karena kalau kita tercerai-berai, kita tidak akan bisa melaksanakan visi misi Tuhan ini. Tapi ketika kita bersatu, semua yang sulit menjadi mudah. Semua yang tadinya nggak mungkin bisa menjadi mungkin. Kenapa? Karena kesatuan roh ini akan membuat setan iblis gemetar. Kesatuan roh membuat neraka pun menjadi gemetar. Sehingga dengan kesatuan roh kita bisa menutup pintu neraka dan kita bisa membuka pintu surga. Sehingga banyak orang-orang yang terselamatkan karena kesatuan roh yang kita miliki. Karena Tuhan sudah melakukannya kepada orang-orang yang dekat dengan Dia. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan dipakai Tuhan begitu luar biasa, begitu dahsyat, begitu ajaib. Tuhan mau mengadakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan Anda dan saya. Lewat wadah yang namanya GPS Metanoia. Lewat wadah yang namanya Metanoia. Tapi satu hal yang Tuhan mau. Dia mau supaya kita punya visi misi yang sama
seperti yang Tuhan punya dalam pikiran Tuhan. Supaya kita tidak lagi menggunakan pikiran kita, melainkan kita menggunakan pikiran Kristus. Karena setiap pikiran Kristus itu akan terus-menerus berlaku di sepanjang masa untuk merubah dunia. Sehingga dalam situasi kondisi apapun, pikiran Kristus akan mengalahkan dunia. Haleluya. Dalam situasi kondisi keadaan seperti apapun, pikiran Kristus sanggup merubah keadaan situasi. Keadaan situasi yang dirubah adalah keadaan pikiranmu, keadaan hatimu, keadaan rohmu, keadaan jiwamu. Kalau keadaan pikiran, hatimu, rohmu, jiwamu sudah berubah, maka semua situasi kondisi keadaan menjadi berubah dengan sendirinya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Itu sebabnya Alkitab bilang di 1 Korintus 2 ayat 16, siapa yang bisa menasihati Tuhan? Tapi kami memiliki pikiran Kristus, kata Paulus. Banyak orang yang ikut Tuhan, tetapi mereka tidak benar-benar dekat dengan Tuhan. Sehingga mereka tidak memahami pikiran Tuhan. Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita supaya kita berbalik kepada Tuhan dan kita menggunakan pikiran Kristus dalam setiap kehidupan kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. Karena dia akan mengerjakan sesuatu yang besar lewat GPS metanoia, lewat metanoia. Karena ada petinggi-petinggi GPPS mengatakan, kenapa terus metanoia yang dikenal? GPPS metanoia tidak dikenal. Memang di mana-mana kalau kau katakan GPS metanoia orang kurang kenal. Tapi kalau metanoia mereka familiar sekali. Mereka kenal sekali. Oleh sebab itu saudara jangan main-main Anda di sini, walaupun yang hadir mungkin sekitar 40-45 orang, tetapi ini akan didengar oleh ribuan, bahkan sekali waktu akan didengar oleh jutaan orang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara, ini yang Tuhan mau kerjakan. Kita coba baca di dalam Kisah Rasul 2. Haleluya. Kisah Rasul 2. Anda boleh buka Kisah Rasul 2. Terus ayat yang buka terus sampai ayat yang mau terakhir. Kisah Rasul 2. Sudah? Haleluya. Kisah Rasul 2. Oke. Kita baca sama-sama. Kita baca mulai dari ayat yang ke 41 sampai selesai. Kita baca sama-sama ya. Saya baca 41, saudara 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Terus. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala punya mereka adalah yang bersama. Terus? Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Terus. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Terus. Sambil memuji Allah dan mereka sekali semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang selamat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Inilah revival yang pertama. Inilah kebangunan rohani yang pertama terjadi di Alkitab, yang tercatat dari 12 murid. Yesus mati, bangkit, naik ke sorga.
Dan Roh Kudus turun dan mereka memberitakan Injil. Dan Alkitab berkata, rasul-rasul sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Haleluya. Anda rindu hal ini terjadi di dalam pelayanan kita? Tidak ada cara lain terkecuali kita mau bersatu hati. Tidak ada cara lain kecuali kita mau satu roh. Tidak ada cara lain kecuali kita mau kerja sama-sama dan sama-sama bekerja. Ada orang kerja sama-sama tapi tidak mau sama-sama bekerja. Mari kita kerja sama-sama dan sama-sama bekerja. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Tuhan dasar luar biasa. Haleluya. 3.000 ini bukan jumlah yang terlalu besar bagi Tuhan, karena ada kelanjutannya terus. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Haleluya. Nanti akan saya sampaikan yang saya katakan tadi, bahwa 3.000 itu bukan jumlah yang besar bagi Tuhan. Akan berlanjut terus. Tetapi saya mau bahas ayat per ayat. Ya, di sini dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Haleluya. Saudara, pada waktu itu ada yang namanya jabatan rasul, nabi, ada juga namanya penginjil, ada juga gembala, ada juga pengajar. Rasul-rasul ini selalu berpergian kemana-mana dan memenangkan jiwa-jiwa dan membangun gereja-gereja atau membangun kumpulan-kumpulan orang percaya. Mereka bisa lakukan itu karena mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya yang bergerak di sini bukan rasul-rasul. Yang bergerak di sini adalah jemaat yang menekuni pengajaran rasul-rasul. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita Allah yang dasar luar biasa. Rasul-rasul dahsyat, tapi jemaat pun yang bertekun melakukan pengajaran rasul-rasul menjadi dahsyat sama seperti rasul-rasul. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Jangan ada di antara kita yang berpikir, oh itu rasul-rasul. Alkitab berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, setelah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka pun bersatu hati. Mereka berkumpul. Dan tentunya dalam berkumpul kadang-kadang lapar. Mereka makan bersama. Haleluya. Saya melihat di beberapa gereja, gereja inilah yang konsisten dari dulu, habis ibadah, selesai ibadah, makan bersama. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat yang luar biasa. Kalau Anda sudah dikasih makan, artinya Anda harus bergerak untuk melakukan pengajaran rasul-rasul dan membawa jiwa bagi Tuhan supaya nama Tuhan dimuliakan. Berikan sorak-sorai bagi Yesus kita. Haleluya. Saudara, waktu saya baca ayat ini ada problem di pemikiran saya. Bagaimana dengan situasi corona ini? Karena banyak orang yang terdampak corona, sehingga mereka kadangkala kesulitan ekonomi disebabkan ada yang di PHK, ada yang dirumahkan dalam pekerjaan, ada juga yang usahanya nggak bisa lagi berjalan dengan baik. Sehingga COVID berdampak bagi mereka. Tetapi Tuhan bicara sama saya. Seandainya itu terjadi atas saudara, GPS Metanoia bisa memberikan kehidupan bagi saudara, karena gereja ini bukan dipimpin oleh presiden, gereja ini dipimpin oleh Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yesus ahli ekonomi. Anda kurang paham, tapi Anda aminkan saja, karena kalau Anda sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, Anda paham dulu baru amin. Tapi kalau firman, amin dulu, nanti di rumah Anda mimpi dikasih paham sama Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Bisa Pak? Bisa. Nggak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya.
Ini saudara, kalau Anda mau bekerja sama dan sama-sama bekerja. Kita lihat sekarang, pertumbuhan jumlah jiwa di tempat ini luar biasa. Ini disebabkan karena kita sudah mulai menerapkan apa-apa yang kita baca tadi. Tentu belum sempurna, kita terus bergerak karena kita mau disempurnakan. Haleluya. Karena pribadi yang menjadi contoh adalah sempurna. Kita tentunya terus berjalan menuju kepada kesempurnaan seperti contoh yang kita lihat di dalam diri Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara, mereka berkumpul bukan gosip, tapi mereka berkumpul berdoa. Haleluya. Banyak orang-orang yang menyepelekan doa, sehingga kadang-kala mereka berpikir bahwa doa itu kalau ada waktu, atau doa itu adalah hanya untuk obat tidur. Artinya kalau mau tidur baru doa. Haleluya. Obat untuk makan, kalau makan baru doa. Haleluya. Tetapi ternyata doa itu, saudara, itu adalah kehidupan orang percaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Orang yang tidak berdoa, mereka adalah mati dalam pandangan Tuhan. Mungkin Anda berpikir, saya doa. Haleluya. Tetapi yang Tuhan mau adalah keintiman dengan Tuhan. Itulah arti doa yang dimaksudkan dalam Alkitab. Bukan doa seperti anak sekolah minggu, tapi doa yang artinya adalah keintiman dengan Dia. Kalau kita sudah intim dengan Tuhan, sudah menikmati bagaimana rasanya Tuhan, menikmati realita Kristus, itu doa saudara bukan lagi sesuatu tindakan yang sulit, bukan sesuatu pekerjaan, bukan sesuatu ibadah lagi. Haleluya. Tetapi itu sesuatu kehausan, kelaparan, sehingga kita haus dan lapar terus akan Dia. Haleluya. Jadi bukan waktu mau gereja saja kita berdoa, tapi di mana-mana kita selalu berdoa. Kenapa? Karena doa adalah napas kehidupan bagi setiap kita orang percaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Lihat apa dampaknya ketika anak-anak Tuhan, orang-orang percaya melakukan pengajaran rasul-rasul, tekun di dalam persekutuan dan di dalam doa. Ayat 43 berkata, ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Saudara, maksud kata semua di sini, saudara jangan salah artikan. Maksud kata semua nanti kita akan baca ayat terakhir baru Anda paham betul. Maksud kata semua di sini lebih mengacu kepada orang-orang lain yang belum percaya Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Ketika kita berdoa, bertekun, dan kita betul-betul melakukan pengajaran rasul-rasul, dan kita melakukan banyak mujizat-mujizat, tentu yang ketakutan bukan Joshua, tentu bukan Pak Tanjung, tentu bukan ibu ini, ibu Egi, bukan, tentu orang-orang yang gak percaya. Teroris-teroris akan datang bertobat, berlutut di sini. Haleluya. Haleluya. Yang radikal gak jelas akan bertobat di tempat ini. Yang radikal Yesus semakin radikal. Haleluya. Haleluya. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Inilah yang mulai hilang dari gereja Tuhan. Gereja Tuhan sudah tidak berani lagi memberitakan Injil. Katanya kalau Injil diberitakan nanti mereka ngamuk. Padahal kita masuk logika roh, orang yang tidak sepaham dengan kita akan ngamuk. Tapi ketika kita layani dia, dia menjadi sepaham dengan kita, pasti dia menjadi sahabat kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Tentu untuk mereka menjadi sahabat dengan kita, untuk mereka bisa dukung kita, tidak ada cara lain terkecuali kita layani dia. Anda paham sampai di sini? Tapi banyak pendeta, banyak orang yang nggak paham, sehingga mereka berkata, kalau nanti kita menginjil mereka, mereka marah. Haleluya. Saudara,
ini bersumber dari setan. Kata-kata seperti ini tidak boleh ada di pikiran kita. Karena ketika kita memberitakan Injil, penyertaan Tuhan sampai ke sudah zaman. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, waktu kami di Palembang, kami ambil 3 kamar. Namanya di kecamatan ya. Hotel itu dikatakan mahal pun enggak, dikatakan murah tidak. Kenapa? Ya 381 kamar. Ya kondisi kamarnya begitu menurut saya mahal. Karena bintang 5 pun sekarang udah 600, 500 di kota-kota mana. Selama pandemik ini ya. Karena selama 25 hari kami terus banyak nginap di hotel. Sama saya, sama Joshua dan sama Daniel. Dan saya katakan setiap pulang semua sendal-sendal hotel bawa. Jadi kalau Anda nggak punya sendal di rumah, di atas penuh sendal hotel. Anda boleh ambil nanti satu-satu. Haleluya. Saudara, kami di sana pakai 3 kamar. Awal mulanya saya doa pelan-pelan. Iya, jam 1 malam saya kebangun. Bukan dengar azan. Karena saya tahu azan itu jam 4 lewat sedikit. Jam 4 pagi lewat sedikit. Saya pikir awal mulanya ada orang ngaji. Siapa yang ngaji ini pagi-pagi jam 1? Ternyata istri saya. Tapi ngajinya bukan baca Al-Quran. Dia bukan ngaji seperti orang Islam. Ternyata dia menyembah Yesus. Mulai dari situ kami akhirnya menyembah Tuhan kencang-kencang, kuat-kuat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Kalau di sini ada yang menyembah Tuhan diam saja, ini namanya penyembahan dalam batin. Kristen kebatinan, bertobatlah. Kita bukan menganut Kristen kebatinan. Kita adalah garam dunia, terang dunia. Kalau garam itu tidak bisa lagi mengasinkan makanan atau mengasinkan daging-daging, ya buang saja dia. Kalau lampu itu saudara ya disembunyikan di bawah gantang, ditaruh di di drum, tentu lampu itu percuma. Lampu itu harus ditaruh di atas gunung supaya terangnya dilihat semua orang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Ketika saya baca Matius 5 ini kata-kata sastra yang paling dahsyat menurut saya dibandingkan sastrawan-sastrawan lain. Saya baca luar biasa. Yesus bukan orang bodoh. Yesus bukan buta huruf. Dia adalah pribadi yang tercerdas yang pernah datang ke bumi ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Dia bukan ummi. Dia tahu baca. Haleluya. Itu sebabnya ketika kau ikut Yesus, kau tidak buta huruf lagi. Kau pasti tahu baca. Haleluya. Karena Yesus membuat engkau cerdas. Yang pakai masker merah putih dia bingung. Maksudnya apa? Haleluya. Ya, sudah, kita lanjutkan saja. Saudara, di sini dikatakan banyak orang ketakutan karena orang-orang percaya rasul-rasul mengadakan mujizat-mujizat. Kita baca ayat 44 di sini. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Haleluya. Saudara, saya tidak tahu ini kenapa sepertinya agak mendengung ya, beda dengan mic yang lain. Apa karena dia baru atau karena memang mereknya yang kurang cocok dengan ininya ya. Saya kurang ngerti ya. Coba besok kita cek. Karena gereja ini harus memiliki teknologi yang terbaik sebaik mungkin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, kemarin kita punya mobil itu, saudara, mau masuk ke daerah pelayanan, ternyata salah jalan karena Mbak Google membawa kita ke jalan yang cepat, namun jalannya kacau. Hanya bisa dijalani motor. Dia pikir kita naik motor. Jadi kau jangan terlalu percaya sama si Google. Dia tuh nggak tahu kau naik motor atau naik mobil. Tapi dia tahu jalan. Tapi kalau Yesus yang tuntun, dia tahu kau naik mobil atau naik motor. Sampai di sana mentok yang ada pohon karet, pohon rambung.
Haleluya. Orang bilang mau kemana Pak? Nggak ada lagi jalan ke sana. Tapi puji Tuhan, saya entah kenapa ya teringat ya dengan karet ini. Saya katakan berhenti dulu. Ya saya sorot itu getah yang sudah dideres. Kalau Anda lihat YouTube-nya kemarin, getah yang sudah dideres. Itulah pencarian mereka di sana, saudara. Mata pencarian mereka. Luar biasa. Mereka punya mata pencarian. Mereka nggak pernah takut kalau pencarian mereka hilang. Asal mata mereka tetap ada. Itulah hebatnya orang sana. Ketika saya bicara, kami nggak takut Pak dengan pencarian hilang, asal mata kami masih ada. Kata. Orang Jakarta lain, matanya biar hilang asal pencariannya ada. Haleluya. Saudara, waktu saya lihat begitu, baru saya tahu kempes bannya. Ternyata waktu mundur tadi ya, itu ternyata nabrak apa nggak tahu saya. Mungkin ada benda tajam yang saya nggak tahu. Jadi kempesnya itu cepat, anginnya cepat habis. Ya, robek. Akhirnya saya bilang, wah ini masih ada kemungkinan ini masih bisa 10 km. Akhirnya tim kita, istri anak-anak, saya tinggalkan di pinggir jalan, suruh cari tempat masing-masing. Saya kejar di mana ada tambal ban. Dan puji Tuhan ketemu tambal ban. Dan ternyata anaknya itu saudara gagap. Gagap. Dia bilang begini sama saya. Rupanya ada ban serap. Kenapa kok nggak buka ban serap itu? Maksud dia. Kenapa kok harus bingung-bingung kemari? Iya, saya sama Joshua aja, yang lain saya tinggalin. Karena kalau banyak orang nanti makin berat tekanan mobil itu gitu. Wah, Jos kok tahu artinya? Enggak. Artinya dia katakan, kenapa kita bodoh ban serap dulu gitu loh. Oh ya, akhirnya saya doakan dia, jatuh dia. Ya, nanti coba kita upload itu waktu dia doa, saya doakan jatuh. Ternyata saudara tahu, waktu saya mau berangkat, bapak itu bilang jangan pulang dulu, masuk ke rumah. Dia bersaksi, dia pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Dan saudara tahu, ya, setelah dia bicara, langsung saya bilang kamerain. Wah, entah gimana si Daniel bisa menghilangkan konten itu, sayang sekali. Ya, padahal dia sudah saya wawancarai. Hanya yang dapat tambal bannya aja waktu dia nambal ban. Waktu wawancaranya hilang, ya. Padahal saya udah gaji dia di atas UMR. Iya, betul. Saudara, tetapi itulah manusia kalau kerja sama orang-orang dunia, selalu mereka kerjanya disiplin. Tapi kalau di ladang Tuhan, dianggapnya Tuhan maha baik. Jadi sudahlah, asal-asal saja, gak apa-apa. Tuhan maha pengampun, maha kasih. Ini pemikiran yang keliru. Justru kalau kita kerja di ladang Tuhan, kita makin disiplin. Karena dia raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. Setelah bapak ini bicara, stop. Pas saya mau bayar, dia gak mau dibayar. Saya bilang, jangan Pak, Bapak orang sulit, butuh duit. Enggak, saya ikhlas. Karena saya sudah didoakan, katanya. Haleluya. Dia didoakan, saudara, merasakan sesuatu yang luar biasa, katanya, mengalir dalam hidupnya. Itu sebabnya penginjil, pendeta, anak-anak Tuhan tidak boleh hanya bisa ngomong. Karena kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kami, saudara, tidak diizinkan mereka pulang. Banyak yang minta pelayanan. Harusnya hari Minggu ini melayani di salah satu gereja lain lagi. Dan mungkin sampai setengah tahun pun nggak habis pelayanan di sana. Karena begitu banyaknya gereja yang haus lapar akan firman Allah. Tetapi sehebat apapun godaan itu, ada bayangan si Tanjung di otak saya. Haleluya. Jadi saya harus datang. Jangan sampai dia kecewa, biasanya dia gak gereja, pas gereja, tahu-tahu aku gak ada. Nah, makanya puji Tuhan dia sekarang ada di sini. Haleluya. Haleluya. Saudara, istri saya luar biasa memberikan kepada saya motivasi. Saya bilang, ngapain kita pulang lagi? Kita bisa bertahun-tahun ini. Kesana, kesini, kesana, kesini. Bertahun-tahun jalan terus, bukan hanya makan saja. Uang pun terus mengalir. Kenapa? Orang yang beritakan Injil pasti hidup dari Injil.
Uang pun mengalir terus. Haleluya. Makanya saudaraku yang saya kasih, nanti akan saya sampaikan kepada saudara apa nubuatan saya dulu digenapi satu persatu. Ingatkan saya nanti kalau pas mau khotbah, Pak, lupa itu Pak, coba sampaikan. Nah, kita jelaskan ini dulu baru nanti ke sana. Oke. Ya. Haleluya. Dan semua orang yang percaya, yang telah menjadi percaya, tetap bersatu. Anda tidak boleh satu sama lain terpisah. Harus bersatu. Haleluya. Gak perlu sekarang merek-merek gereja. Itu zaman dulu, gak main lagi sekarang. Mari kita bersatu dalam Yesus. Mari kita masuk dalam kegerakan Tuhan. Karena Tuhan sudah memiliki rancangan buatmu, buatku, untuk meraih jiwa-jiwa supaya Indonesia dimenangkan bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, teknologi kita harus buat lebih canggih. Nah, kenapa ini jadi pendek? Nah, supaya Anda tahu. Waktu itu saya taruh di samping. Mungkin pikir si Joshua ini di belakang lebih bagus. Ya sudah, ditaruhnya di belakang. Dan si tukang tambal ban ini pun lucu. Tambal ban, tetapi nanya ada dongkrak enggak? Ya biasanya di mobil itu ada dongkrak. Saya selama bisa bawa mobil, saya tidak pernah membuka ban serep. Ya, dan saya tidak tahu cara bukanya. Tapi puji Tuhan, tidak pernah selama saya bawa mobil itu bannya kempes di jalan. Belum pernah. Baru kemarin, itu pun kalau di tol bahaya. Karena puji Tuhan, nggak di tol kan. Kalau di tol hancur lah itu. Itu kalau dibawa terus pelaknya hancur, semua hancur kata tukang tambal ban. Nah, jadi waktu dibuka pintu belakang, ini jatuh. Sehingga dia nggak bisa lagi ya. Jadi pendek. Terus saya katakan jangan takut. Tuhan kita kaya. Karena kita kemarin pulangnya terlalu sore, jadi nggak sempat ke Glodok, ke Karko untuk cari. Tapi besok kita akan cari. Harganya nggak mahal kok, nggak sampai 5 juta, murah aja. Bagi Tuhan semuanya murah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Makanya saudara, kita harus buat satu teknologi canggih. Segala sesuatu yang kurai dalam hal apapun dari manapun, itu akan kuberikan untuk Tuhan. Supaya gereja ini betul-betul semua teknologinya canggih. Tinggal Anda bicara. Jangan takut. Karena Anda nggak bayar perpuluhan, karena kualitasmu cuma 2.000. Jangan takut, ngomong aja, Pak kayaknya kurang ini, Pak kayaknya kurang ini, kayaknya kurang ini. Ngomong semua. Haleluya. Tapi kalau Anda ngomong juga, Anda harus tahu. Ya, oh Pak kurang ini, saya punya teman tukang. Nah, panggil tukangnya. Haleluya. Jangan ngomong tapi Anda pun tidak tahu solusinya, hanya ngomong doang. Haleluya. Saudara, jadi tetap, apa itu yang bunyi? Haleluya. Tetap bersatu. Haleluya. Oke? Terus kita baca lagi. Ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, ini yang saya mau bahas. Yang saya katakan tadi, nubuatan dulu itu digenapi. Dulu saya pernah berkali-kali mengatakan di ruang doa. Iya, sekali waktu. Ya, ketika Anda sudah menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan, kita bisa tetap bersama dan tidak kekurangan makan, dan tidak kekurangan minum, dan tidak kekurangan tempat tinggal. Kita hanya diberi makan oleh Tuhan dengan cara-cara ajaib. Haleluya. Haleluya. Tetapi kalau Anda mau banting tulang, silakan banting aja tulangmu. Tapi kalau patah, ya tanggung sendiri. Tapi kalau Anda tahu nubuatan ini, maka sekarang terjadi dan digenapi. Makanya saya katakan kepada si Tere, kau kerjamu apa? Nggak ada. Udah jadi asisten saya. Kerja si Turip nggak ada. Jadi asisten saya. Tinggal di rumah belakang, Turip istrinya digaji, dikasih makan, semuanya dikasih. Jadi tidak kekurangan. Kalau kita ikut Yesus, tidak kekurangan. Haleluya. Pasti ada makan, pasti ada minum. Haleluya. Tidak banting tulang. Kenapa? Karena kita punya Yesus Tuhan Allah yang Maha Hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Ini yang pernah saya katakan dulu. Dan bertekun
Dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Nah, ini masih di rumah masing-masing. Nanti sekali waktu kita nggak di rumah masing-masing, di rumahmu pun nggak ada lagi. Yang ada cuma di gedung ini. Haleluya. Haleluya. Bertrek-trek datang beras, bertrek-trek datang Indomie. Dari mana? Ada burung gagak, ada burung empit, burung apa saja akan datang untuk mengantarnya, supaya Anda dan saya hanya fokus ke Yesus saja, memberitakan nama Yesus saja. Haleluya. Amin. Haleluya. Ayat 47 dikatakan, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. Kalau kita baca selanjutnya, saudara, Rasul berkhotbah 5.000 bertobat, dan terus-menerus bertambah jumlah jiwa yang mengikut Tuhan, yang percaya Yesus. Mereka tinggalkan berhala mereka tinggalkan patung-patung mereka tinggalkan Tuhan-Tuhan mereka dulu, yang mereka anggap itu Tuhan yang benar. Mereka tinggalkan semua. Mereka mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa, yang dahsyat, yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Saudara, ini yang Tuhan mau kerjakan di gereja ini. Anda mau ikut dalam bagian ini? Haleluya. Kalau Anda pun tidak mau ikut, gereja tetap jalan. Anda harus bersyukur gereja sampai hari ini tetap bisa berjalan. Haleluya. Haleluya. Tidak paksa Anda untuk memberi perpuluhan, bahkan tidak khotbah-khotbah perpuluhan, tidak khotbah-khotbah kolektif, tidak mau khotbah-khotbah duit. Khotbahnya hanya Yesus saja. Kalau kau punya Yesus, kau punya apa yang Yesus punya. Haleluya. Haleluya. Mungkin Anda berpikir, oh saya udah punya Yesus. Anda tidak paham yang saya maksudkan. Punya Yesus yang saya maksudkan adalah Anda bukan hanya tahu bahwa Yesus itu Tuhan Allah, tapi Anda mengalami realita Yesus setiap harinya. Sehingga tidak pernah ada kesuaman, tidak pernah Anda merasa letih, letoi, loyo, lesu. Anda tetap giat di ladang Tuhan karena Anda tahu bahwa apa yang kau lakukan tidak sia-sia, upahmu besar di sorga. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat, luar biasa. Kalau saya lihat ada pelayan Tuhan yang kadang-kala hanya karena kerjaan tinggalkan. Ada pelayan Tuhan yang biasa ikut latihan, tapi hanya karena sayurnya takut busuk, dia tinggalkan. Bawangnya takut busuk, telurnya takut busuk, dia tinggalkan. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, Tuhan heran melihat orang-orang seperti ini. Haleluya. Hanya ada dua manusia yang membuat Tuhan heran. Pertama, yaitu imanmu terlalu besar. Dia katakan kepada perwira di Kapernaum. Tetapi yang kedua, yang membuat Tuhan heran kepada orang, kalau ada orang yang mengikut Tuhan, yang percaya bahwa Yesus Tuhan Allah, tapi masih mengutamakan yang lain. Tuhan heran. Saudara, kemarin saya ketemu seorang pendeta. Ya, saudara, kebetulan pendeta inilah yang pertama menyambut saya. Pertamanya saya umumkan di grup Oki itu. Yang umumkan bukan saya pertama. Ceritanya begini, kenapa saya ke sana? Waktu itu saya ke Aceh, pulang dari Aceh, saya nginap di hotel, salah satu hotel di Palembang, saya lupa namanya, ya, di kota Palembang itu, Hotel Clinton apa lupa saya. Ya, jadi nginap di situ. Saudara, saya dapat foto pelayanan dari Pak Joko. Saya bilang, di mana ini? Di Palembang. Wih, Palembangnya di mana? Di Oki katanya. Organ ilir komring. Wah, gimana? Jauh dari sini. Paling 1,5 jam itu keluar Pematang Panggang katanya. Simpang Pematang Panggang. Jadi kami mau mampir waktu itu ke situ. Saya udah telepon pendetanya di situ. Jadi di antara mungkin ada 40 pendeta, cuma 1 pendeta yang respon. Pak, silakan mampir Pak, kesini. Tapi karena istri saya telepon saya, akhirnya saya nggak mampir karena memang sudah 25 hari dalam perjalanan, saudara. Waktu misi yang pertama, saya beri nama misinya adalah Kumis Paru.
Saya nggak tahu kenapa hari itu jadi kumis separuh ya. Oh, waktu berdua menyembah saya lihat si Daniel udah ada kumis tapi separuh. Jadi kumis separuh. Ya, dia ada kumisnya tapi separuh. Coba lihat sekarang. Masih ada kan? Belum tumbuh yang sebelah lagi. Emang gitu, bertahap, bertingkat, berlanjut. Haleluya. Jadi saya bilang ini namanya misi kumis separuh. Nah, kita sampai ke rumah dulu, sampai di rumah berapa hari, barulah kita, kan waktu itu tanggal 27 Juli, barulah hari Senin kemarin tanggal berapa saudara? Tolong dibantu saya. Nah, udah masuk ke Agustus kalau nggak salah ya, 9 kalau nggak salah, 10 Agustus. Hari Senin 9 kalau, oh ya 10 ya. Saya ingat betul, kita bayari dulu listrik semua. Saya pikir siapa tahu saya nggak kembali ya. Anda tetap bisa terang di sini, karena terang itu penting. Haleluya. Kalau nggak ada terang kita nggak bisa kumpul di sini, betul nggak? Iya, makanya saya beresin semua dulu, baru kita berangkat. Saudara, kita berangkat. Misi yang kedua kami namakan misi 7 bersaudara. Jadi selama saya pelayanan penginjilan, baru kali ini tim yang ikut saya itu umurnya 2 tahun 3 bulan, kurang lebih begitu. Itulah tim yang luar biasa. Puji Tuhan, tidak ada satupun kami yang kena COVID, semua dalam perlindungan Yesus. Haleluya. Karena dia tahu orang mana yang cocok untuk dia gigit dan orang mana yang tidak pantas dia gigit. Oleh sebab itu, jadilah kau orang yang tidak pantas digigit oleh COVID, maka selamatlah kau dunia dan akhirat, hidupmu bahagia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, jadi saya katakan sama pendeta ini, ya. Singkat ceritanya, pendeta ini bawa ke tempat lain lagi. Ada salah satu gereja GBI di situ. Entah gimana, rupanya ini semua dari Muslim. Istrinya dari Muslim, ya. Terus istrinya si pendeta Fendi ini juga punya adik gembala GBI dari Muslim juga. Mamanya dari Muslim. Jadi saya wawancarai. Saya gitu-gitu tergerak aja. Saya lihat kenapa plafonnya ini bolong. Gitu. Kok bolong? Kenapa? Saya bilang, ya kurang dana Pak. Kalau untuk kasih plafon aja berapa? Oh kalau semua ini, bukan semua plafon doang. Orang gitu kalau ditawarin, betul nggak? Iya kan? Semua. Ratusan juta lah kalau semua. Plafon itu aja. Kalau plafon yang bolongnya aja Pak, 5 juta cukup. Oke. Ya kita tunggu, saya bilang. Nanti ya 2 minggu lagi. Mari Ibu nomor rekeningnya 2 minggu. Apakah Rizky Lubis kaya? Enggak. Mulut saya punya kuasa. Haleluya. Asal itu untuk pelayanan, mulut saya punya kuasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat yang luar biasa. Haleluya. Jadi pelayanan tidak perlu uang. Pelayanan tidak perlu yang lain-lain. Pelayanan perlu kuasa Yesus. Kalau kau punya kuasa Yesus, kau punya semua apa yang Yesus punya. Kenapa? Karena sebenarnya semua sudah ada. Tidak ada penciptaan baru. Semuanya sudah ada. Hanya satu yang hilang dari diri manusia, yaitu kuasa Tuhan. Kalau kuasa Tuhan itu ada, artinya semua yang sudah ada yang Tuhan siapkan itu akan kita ambil, karena itu memang hak kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Jadi saudara, setelah sampai di hotel, Bapak ini curhat sama saya. Saya yakin dia nonton ya, tapi nggak saya sebut satu persatu. Dia curhat sama saya, saudara. Dia curhat, dia bilang, gimana Pak ya katanya. Di gereja kami ini kan saya sudah bangun gereja. Memang jumlah jemaatnya nggak banyak, nggak sampai 10 orang. Tapi ada di satu tempat lagi saudara, yang kita layani itu lebih parah lagi, belum diupload khotbahnya, nanti kau upload. Kita jalan di hutan-hutan, rupanya ditutup jalannya. Dibongkar sedikit, kena lagi penutupan yang lebih tinggi. Akhirnya mundur kita, cari jalan lain lagi. Pas cari jalan lain lagi, ada beko lagi begini di tengah jalan. Untung nego-nego dia mau minggir. Kalau nggak mau saudara, ya udah kita mentok di tengah-tengah hutan itu. Nanti kan Anda lihat kalau sudah diupload, sudah di ini ya. Saudara, wah ternyata saudara pendeta ini mulai berpikir mungkin, loh kok ini gereja GBI ini disumbang 5 juta gitu loh, kira-kira gitu ya. Terus dia mulai cerita tentang pelayanannya yang di pedalaman juga tadi. Pak, dia katakan mereka bilang
Oh, kenapa kita nggak bangun gedung? Kalau kita bangun gedung pasti banyak ini orang yang datang, katanya begitu. Padahal gedung yang ada, ya gedung yang ada itu masih pakai rumah jemaat. Itu saudara hampir sebesar ini. Itu orangnya cuma 8 orang yang ibadah. Perjalanan kami 1 jam lebih cuma 8 orang, jalannya pun hancur-hancuran. Untung nggak hujan, kalau hujan kepater mobil. Iya, makanya saya bilang sama Daniel sama ini, kita nanti beli Land Cruiser. Dan itu harus mobil Land Cruiser, satu lagi 4x4. Jadi kemana 4x4, kemana yang cocok Land Cruiser. Terus si Daniel cari, ternyata harganya 2M, nggak usah khawatir. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Saudara, nanti ada kaitannya ke Bapak tadi. Bapak ini mulai cerita, saya mulai layani dia. Istrinya cepat nangkap apa yang saya sampaikan, tapi suaminya ini memang nggak bisa nangkap. Bukan dia nggak tahu, Anda pun tahu, tapi belum tentu Anda nangkap. Anda tahu kan burung itu terbang, kenapa kok nggak tangkap? Coba kau tangkap, enak kan dipotong. Kau nggak mampu nangkapnya kan? Nah, Bapak ini tahu yang saya omong. Kan saya bisa melihat kening wajahnya. Bapak tahu yang saya bicarakan, paham, tapi Bapak nggak bisa nangkap. Ibu ini lebih bisa nangkap, saya bilang. Iya memang Pak, dia begini, dia ceritain lah kan. Jadi saya bilang, Bapak jangan terpengaruh dengan jemaat yang 2 itu. Suruh bangun gedung. Bapak akhirnya pusing, Tuhan nggak perlu gedung. Tuhan nggak suka lihat gedung. Tuhan nggak suka lihat apa lagi, lihat ini semua Tuhan nggak suka. Lihat ini pun nggak suka. Tuhan suka lihat jiwa-jiwa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau jiwa-jiwanya sudah ada, pasti Tuhan siapkan. Saya katakan kepada dia, Tuhan tidak mau ya, sorry ya saya ulangi bahasa supaya lebih paham. Tuhan tidak begitu kagum dengan kita ya, ketika kita bawa banyak orang kepada Tuhan. Tuhan tidak terlalu kagum ketika kita bisa bangun gereja. Tuhan tidak salut ketika kita bisa punya uang banyak. Tapi Tuhan paling salut kalau kita bisa mengasihi dia lebih dari segalanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Gereja sudah mulai melenceng. Gereja sudah mulai salah jalan. Jadi fokusnya adalah bagaimana manusia ini banyak. Enggak salah. Bagaimana gedung supaya besar. Enggak salah. Tetapi mereka lupa yang Tuhan mau supaya kita mengutamakan mengasihi Tuhan lebih dari semuanya, lebih dari segalanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Seandainya saya mengasihi saudara lebih dari Tuhan, aku tidak layak bagi Tuhan. Seandainya aku mengasihi anak istriku lebih dari dia, aku tidak layak di hadapan Tuhan. Seandainya aku lebih mengutamakan gedung-gedung ini, aku tidak layak bagi Tuhan. Seandainya pikiranku ke sini, aku tidak layak bagi Tuhan. Seandainya pikiranku ke handycam itu, ke kamera itu, aku tidak layak bagi Tuhan. Tetapi ketika aku mengasihi Tuhan, aku layak di hadapannya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Saya tahu Bapak ini nggak bisa terima, karena dia nggak bisa nangkap. Tapi istrinya cepat nangkap. Tapi kan Pak, kalau nggak ada gedung itulah goblok. Alkitab bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Haleluya. Kalau kau nggak bisa nangkap itu, kau nggak akan paham. Kau nggak akan ngerti. Walaupun kau baca itu ayat-ayat Alkitab, kau tidak paham. Engkau tetap dalam pikiran yang lama. Engkau tidak bisa hidup dalam pikiran Kristus. Kenapa? Karena kau tidak paham. Haleluya. Sedangkan pendeta nggak paham. Loh, jadi gimana Pak? Masa kita seorang pelayan nggak bangun gedung, seorang pelayan nggak bawa jiwa-jiwa? Keliru. Haleluya. Ketika engkau mengasihi Yesus dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, ketika engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya itu bagian Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita, Allah yang perkasa. Haleluya. Saudara, tingkat kadar orang mengasihi Tuhan itu berbeda-beda. Saya ngomong sama si Tere hampir setengah jam beberapa waktu yang lalu. Sebelum bapaknya, Pak Manurung, cuci darah katanya kurang darah. Haleluya. Saya bilang, saya kasih darah saya lah. Katanya darah saya nggak bisa diterima. Bagaimana itu waktu itu ceritanya? Akhirnya saya bilang sama si Daniel, sebelum berangkat kita harus ke sana. Nanti ada apa-apa, kita
kita dikata-katain. Akhirnya kami ke sana pagi-pagi bawa bawa si Mordekai. Saya bawa ke sana, kita bicara-bicara, kita doa dan segala macam. Terus saya tanya, kalau tambah darah itu berapa 1 liter, begini-begini ya. Ya, kita dukung kecil-kecilan lah, begini-begini kita bilang. Saya berangkat dari situ, saudara, kami siap-siap karena besoknya kami harus berangkat ke Palembang, saudara. Orang banyak nggak paham, ya, banyak nggak ngerti yang tadi. Pendeta tadi nggak ngerti, istrinya tahu, tapi dia nggak tahu. Kenapa gini? Saya bilang gini sama pendeta tadi, Pak Pendeta, saya tahu apa yang Anda tanyakan dan Anda tidak mau terima jawaban saya karena Bapak itu pingin jawaban saya itu seperti yang ada dalam pikiran Bapak. Contoh, ya contoh, kau berpikir begini, wah, hasil usahaku harus dapat sekian banyak, ya pekerjaanku harus sukses seperti ini. Itu pikiranmu. Padahal bagi Yesus itu hal yang mudah. Bagimu itu sulit. Semakin kau pikirkan, semakin kau jauh dari Yesus. Tapi semakin kau mengasihi Yesus, semakin datang berkat itu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saya katakan kepada Bapak Pendeta itu, Bapak kan mau kan jawaban saya begitu kan? Jawaban saya seperti tadi orang yang saya mau kasih 5 juta itu. Mau dia begitu mungkin. Akhirnya dia, iya Pak, iya begitulah ini Pak, suami saya gini. Saya bawa ke kamar, doa, penuh roh rebah, wah nyembah luar biasa. Sampai saya dengar tuh bahasanya bagus banget. Saya terjemahkan pun, wah luar biasa sekali. Akhirnya dia bilang, ternyata Pak, ini yang saya cari. Berikan sorak-sorai buat Pak. Jangan-jangan kau salah cari apa. Itu Bapak itu udah ribet pikirannya. Karena udah diintimidasi oleh jemaat tertentu. Ternyata yang saya cari ini Pak. Haleluya. Haleluya. Kadangkala engkau mencari sesuatu, tapi kau gak tahu sebenarnya apa yang harus kau cari. Sebenarnya yang kau butuhkan adalah kelegaan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Itu yang kau butuhkan. Makanya Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku berikan kelegaan. Sekarang kalau Yesus bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku kasih uang. Tapi kau tetap berbeban berat. Banyak orang punya uang begini jalannya. Banyak. Haleluya. Kau terima kelegaan apa kau terima uang yang kau cari? Kelegaan. Cuma karena otakmu ini dari dulu sudah banyak kopi pahit. Iya, kopi itu saudara begini nih. Kalau kopi segini, ya, kita mau jadikan ini air putih dengan menggunakan air putih segini, ini nggak bisa. Minimal aduk ada 30 segini air putih. Baru ini kopi ini keluar. Ini kopi ini harus dibuang di otak kita itu kotoran semua. Anda saya harap paham. Bukan maksudnya Anda tidak boleh minum kopi. Saya pun minum kopi. Bukan itu maksudnya. Haleluya. Banyak kotoran-kotoran di pikiran kita ini. Haleluya. Itu yang harus kita bersihkan lewat kebenaran firman. Makanya renungkan firman itu siang dan malam. Haleluya. Udah Pak, udah. Gimana kau renungkan? Siang 1 menit, malam 1 menit. Bukan, renungkan itu terus menerus dalam hidupmu. Haleluya. Baru pikiranmu ini berubah menjadi pikiran Kristus. Yang kau cari itu sebenarnya, ya, kau nggak tahu yang kau cari. Makanya walaupun dia ketemu, kau hidup tetap susah. Iya, coba ya. Pak Hendrik aja lah. Pak Hendrik. Pasti dulu dalam otaknya sebelum nikah yang dia cari pacar. Kalau dapat pacar pikirnya bahagia kan? Dapat. Nikahlah dia sama Bu Arwan. Walaupun Arwan jangkauan. Nikahlah dia. Ya kan? Sama Ibu Christine maksud saya. Nikah dia. Ternyata bukan ini yang gua cari, anak kan begitu. Dapat lagi anak. Ternyata bukan anak, tambah bingung lagi. Mau cari yang lain. Makanya kadang-kadang kau cari sesuatu kau nggak tahu yang kau cari.
Tapi kalau kau tahu yang kau cari, kau dapat segala sesuatu yang kau butuhkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Yang kau cari itu adalah Tuhan. Disitulah kau dapat kelegaan. Haleluya. Saudara, oleh sebab itu saya terus mau bergerak dalam kegerakan roh ini, karena Tuhan telah bicara lewat impresi. Dia katakan kepada saya, kegerakan itu harus dimulai dari Indonesia, dan engkaulah satunya, dan anak-anak muda ini yang harus kita gerakkan untuk memberikan kepada dunia ini garam dan terang yang dari Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Saudara, siapa yang mau ikut nanti ya, kalau jadi saya sudah telepon. Ada salah satu gereja saya tidak kenal pendetanya, tapi ada jemaatnya tentara kenal saya. Akhirnya saya minta nomor pendetanya di Tegal. Tadi kita udah bincang-bincang, dia nggak kenal saya kasih YouTube saya, kau pelajari dulu ini. Gue bilang, alasan dia katanya di sana belum boleh ibadah seperti ini. Saya katakan nanti saya telepon Kapolresnya, saya bilang. Saya telepon Kapolresnya. Luar biasa ya pendetamu ini ya. Kapolres pun bisa ditelepon. Haleluya. Iya, saya telepon nanti Kapolresnya supaya kita bisa di sana buat kegiatan walaupun tidak terlalu banyak, 50 orang saya bilang. Oh gitu Pak, iya pelajari dulu lah YouTube saya ini, kau belum kenal. Saudara begitu, dulu tuh di organ ilir itu semua nolak, cuma satu yang mau. Setelah dia dengar khotbah kita pertama, wow semua minta. Semua minta. Jangan sampai ketika kau kasih kau nggak mau, tapi ketika Tuhan tutup kau minta. Sekaranglah kau buka. Ini waktunya Tuhan mau kasih kau. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Akhirnya banyak saya tolak kan, nggak bisa. Sampai ada ibu-ibu bilang, Pak, jemaat saya agak banyak Pak, walaupun jauh dari sini. Yang satu lagi bilang, ada bapak-bapak. Ya, ini gembala semua yang hadir banyak kan. Yang bapak-bapak ini bilang begini, yeay, ngapain jauh-jauh ke tempat dia? Oh, gerejaku cuma 2 kilo dari sini, jalannya jalan aspal lagi katanya. Semua rebutan. Kalau kau sudah memberikan sesuatu yang dari Tuhan, engkau menjadi rebutan bagi banyak orang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara, hari ini Tuhan mau memakai kita untuk menjadi saksinya. Kita mau buat tim. Haleluya. Siapa yang mau jadi supir nanti? Supir. Nah, nanti udah otakmu udah pikir, gua makan apa? Gua ini. Itulah goblok kau. Haleluya. Justru ketika kau pikiri kau makan apa, kau makan utang di warung Pak Manurung. Nggak usah kau pikir makan apa, setel aja. Tuhan tahu yang kau buat. Waktu saya berangkat, si Jul saya bawa. Mau saya bawa, dia bilang gini-ginilah, ini mau inilah, mau ini, mau bisnis. Saya nggak tahu udah berapa miliar dapat dia, coba tanya. Si Daniel udah 20 juta dia kantongnya sekarang. Lebih, dia mau beli kelapa sawit katanya. Ya, tanya dia. Haleluya. Saudara, itu otakmu. Nah, siapa yang mau jadi supir? 1, daftar. Kita mau buat tim nih. Terus siapa yang mau jadi asisten? Khusus tidak boleh ada barang ketinggalan di hotel. Cep pakaian, semua pakaian saya tidak boleh ada ketinggalan. Kemarin waktu kita tim pertama yang namanya misi kumis setengah, iya, itu tinggal casan jam saya. Maaf ya, saya bukan ini ya. Kebetulan jam itu ada ceritanya ya, sehingga orang kasih itu ke saya. Saudara, jadi jam itu memang kelihatan murah tapi mahal. Nggak tahu si Daniel yang lihat ya, Germin itu 7 juta berapa lebih kayaknya. Itu casannya mahal juga kalau yang orinya. Jadi itu tinggal entah di mana kita nggak tahu casannya, padahal kecil segini. Akhirnya dibeli lagi. Maksud saya ada khusus nanti untuk supir, ada khusus nanti untuk ngurusin asisten saya. Sepatunya udah tersemir semua. Jadi kita hanya fokus. Semua punya kerja. Ada yang untuk ngedit, ada yang untuk ini, ada kamera, ada macam-macam. Saya tahu di otakmu. Nanti gua makan apa? Haleluya. 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 Haleluya.
Sedangkan kau aja ya kerja jadi tukang sapu di perumahan ini aja pasti kau makan. Itu ada tukang sapu itu. Tiap hari itu yang nyapu di lapangan. Saya bilang, pernah nggak kau nggak makan? Sehari, 2 hari nggak makan? Nggak pernah. Makan terus makan. Apalagi kau jadi pelayan Yesus. Apa sih Ciputra? Apa sih James Riyadi? Apa sih? Siapa lagi? Kau sebut nama-nama orang. Sebut. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang Maha Kaya. Haleluya. Kenapa kau mengutamakan yang lain? Utamakan Tuhan. Hidupmu dipelihara Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Yesus yang kudus. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, di otak ini harus dirubah dulu. Otak ini harus dirubah dulu. Orang kan selalu mikirin, kalau aku haus, aku harus cari air. Betul nggak? Bisa nggak kau mikirin, aku haus, aku harus cari Yesus. Haleluya. Ini benar ceritanya. Ketika air semua nggak ada, kau mau cari air di mana? Satu-satunya cara kau harus cari Yesus. Karena itulah yang terjadi atas Musa ketika bangsa Israel kehausan tidak ada air. Tuhan bilang apa? Nah, ulurkan tongkatmu. Padahal dia salah, dia pukul, tetap juga keluar air. Walaupun salah-salah dikit tetap keluar. Luar biasa nggak? Haleluya. Salahmu udah banyak, masih hidup kok sekarang itu, puji Tuhan. Salahmu sedikit. Haleluya. Itu pun nggak sampai dia ke Kanaan. Kenapa? Karena Yesus belum mati di atas Golgota. Salahmu terlalu banyak, tapi darah Yesus yang tertumpah itu lebih berkuasa daripada kesalahanmu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Tepuk tangan aja gini-gini. Padahal nggak punya cincin, gini-gini. Tepuk tangan gini. Haleluya. Oh Pak, tapi tetangga saya ada Pak, kiri kanan kena. Nggak bisa gini. Percuma kok gini-gini tapi nggak ada suara. Biar gini tapi haleluya. Daripada gini ya. Haleluya. Inilah pesan Tuhan buat kita hari ini. Kalau kau bisa nangkapnya, hidupmu pasti terus dipelihara Tuhan. Tapi kalau kau nggak mampu nangkapnya, lihat di musim pandemik ini. Banyak orang yang kesusahan. Banyak orang yang kesulitan. Di mana-mana kami tidur di hotel, semua pegawai hotel mengeluh. Kemarin tidur di hotel, pertama kami di situ, hari pertama masih ada 10 mobil. Hari kedua, ketiga cuma 2 mobil. Hari kedua 2 mobil. Hari ketiga cuma kami aja. Segitu besar hotel itu kami aja. Udahlah, lari anakku ke atas, lari ke bawah, ya suka-suka punya kita semua. Cuma kita aja. Kemanapun kok ke hotel-hotel sekarang pada ngeluh. Haleluya. Semua orang ngeluh sekarang. Satu-satunya cara kalau kau nggak ngeluh, kau datang ke Yesus, kau hidup di dalam Yesus, maka engkau akan mengalami realita Yesus, hidupmu pasti bahagia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Hidupmu pasti sukacita. Haleluya. Saya tahu sampai di sini kau bisa menangkap, haleluya. Tetapi nanti ketika menghadapi realita, disitulah kau lihat sayur, disitulah kau lihat cabai, disitulah kau lihat telur, disitulah kau lihat ikan asin, disitulah kau lihat kabel, disitulah kau lihat besi. Karena di sini juga ada mungkin orang Madura yang suka cari besi. Disitulah kau lihat semua. Hilanglah nama Yesus itu. Hilang. Jadi kau pikir kalau dapat besi ini, ku jual dapat duit. Itu otakmu terus. Alah, kalau ku jual sayur ini laku semua, ku jual buah ini dapat duit. Ah, itu otakmu terus. Oh, ada lagi yang ini seperti lain ini, jualan apa namanya itu? Haleluya. Bahan sembako. Oh, kalau laku ini aku dapat duit. Kalau laku ini aku dapat duit. Laku ini dapat duit. Itu otaknya terus. Iya. Maka terus siang malam buka terus. Nggak tahu. Udah jam berapa ini dia nggak tahu. Dia taunya terang gelap, terang gelap. Nggak tahu dia jam, taunya gelap. Oh terang. Oh. Berarti kalau udah nyala lampu udah gelap, berarti udah malam. Taunya begitu. Saudara, Anda tidak tahu apa yang Anda cari.
Saya tahu memang ada orang-orang tertentu di sini yang berpikir omongan saya berlebihan, tetapi ini adalah apa yang Tuhan taruh dalam roh saya. Dan ini sesuai dengan firman Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Haleluya. Maka yang lainnya ditambahkan kepadamu. Kalau kau baca betul-betul ayat 32, yang kayak gitu tadi yang saya omong itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Haleluya. Kalau kau sudah mengenal Tuhan, kau tidak lagi mencari itu semua. Kau hanya mencari Tuhan. Nanti otakmu terganggu lagi. Terus Pak nggak kerja, itulah kau bodoh. Itulah kau bodoh kau itu. Haleluya. Saya nggak suruh kau nggak kerja. Saya suruh kau cari Tuhan, bukan cari kerja. Beda. Haleluya. Cari Tuhan bukan cari kerja. Kalau kau cari Tuhan, kau ketemu Tuhan, kau mengalami Tuhan, kau menikmati Tuhan, automatically kau punya apa yang Tuhan punya. Itu yang saya maksud. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara, semenjak saya buka penggembalaan, saya tidak bisa hidup dari penggembalaan ini. Tidak bisa beli beras dari sini, tidak bisa beli itu ini dari sini. Tapi kenapa gereja ini 17 tahun masih terus berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak pernah kekurangan duit? Karena yang kulayani bukan manusia, yang kulayani adalah Tuhan Allah pencipta langit bumi. Dia raja di atas segala raja. Nggak ada pernah otakku kapan kau kaya kau kasih aku, nggak pernah otakku begitu. Otakku hanya bagaimana aku menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Anda mau? Saya tahu Anda mau. Tapi kedua saya tanya, Anda siap? Waktu saya ngomong sama si Tere, dia mau semua. Tapi katanya belum siap. Saya tahu, Anda mau? Udah mulai takut kan? Karena ada belakangannya. Anda siap? Semua mau, siapa yang gak mau? Ini enak yang saya sampaikan kok. Semua mau, tapi siap nggak? Anda harus siap. Haleluya. 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 Semua yang kukatakan pasti terjadi. Amin. Aku nggak ngomong sembarangan. Gak usah aku sebut satu-satu. Kau ingat semua apa yang kukatakan ku si A ke si B, si C, si D, semua terjadi kan di gereja kan? Terjadi kan? Udah hari ini bertobatlah, tinggalkan semua itu, ikutin aja. Ini ajaran rasul-rasul, ini ajaran rasul-rasul. Saya nggak ngaku diri saya rasul, tapi inilah ajaran rasul-rasul. Haleluya. Di otakmu hanya ada Yesus. Amin. Haleluya. Nah, saya tahu lagi pasti ada orang nanti yang berpikir, loh kalau kita ada Yesus, memang gua nggak ada Yesus. Ya. Mertua saya juga dulu gitu. Waktu saya mau minang istri saya, mau ngelamar dia, berapa jemaatmu? 3 orang, kolektifnya berapa? 3.000. Terus kau kasih makan apa nanti anakku ini? Kasih makan nasi amang, kasih makan ikan ini. Duitnya mana? Lah, itulah otak manusia. Itu otak manusia gila duit. Padahal ketika ku kasih duit dia nggak mau makan. Siapa yang mau makan duit hari ini ku kasih? Betul. Makan nih. Kau pikir aku nggak siapkan? Ku siapkan ini. Udah nggak usah ku bayar baju ini ke sana. Makan. Sini, ayo makan. Tapi saya kasih tahu ya, jujur Bapak, sini Bapak. Ini terakhir, saya kasih tahu, ini otak orang seperti ini, makanya dia nggak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Sekarang Bapak ya dikasih rumah mewah, rumah bagus nih, pakai AC bagus semua, air panasnya ada, air dinginnya ada, semua bisa di situ, semua enak-enak. Cuma cewek nggak dikasih. Kalau cewek dikasih dia betah, aku tahu. Ya, karena itu udah kedagingan yang parah. Nah, Bapak semua dikasih tadi mewah, betul nggak? Bapak dikasih supir pribadi, mobil bagus. Oke, kalau Bapak bisa nyetir dikasih mobil. Tapi BBKB nggak boleh sama Bapak. Bapak dikasih pakai aja nih, kasih pakai mobil, kasih semua, dikasih semua. Makan suka enak-enak di kulkas semua ada. Yang mau Bapak makan daging babi, celeng semua ada. Iya, kan babi ada 2, ada celeng. Yang haram babi, celeng kan di situ nggak ditulis. Nah, ada celeng, ada babi, macam-macam kan? Yang di Alkitab kan babi, ya celeng memang nggak ada. Tapi kita bawa celeng ini, iya.
Waktu misi kume separuh bawa pempek, ini bawa celeng, asli dari buru asli dapat. Ah, jadi semua lengkap Pak. Tapi Bapak nggak boleh pegang duit. Tapi asal Bapak mau makan apa pasti ada di situ. Mau pempek ada, mau apa semua ada. Bapak bisa betah nggak gitu? Nggak boleh pegang duit. Ah, bingung kan dia? Nah, sekarang saya kasih yang kedua contoh. Semua di mana-mana aku tanya sama seperti Bapak ini. Ini Bapak ini terlalu ambigu, terlalu jaga image. Tapi yang di tempat-tempat lain langsung bilang, mana betah, udah tua bangka Bapak Ibu itu. Kemarin udah tua Ibu itu umur 60 berapa. Bu, seandainya anak Ibu kaya nih, Ibu dikasih semuanya, tapi Ibu nggak boleh pegang duit, nggak mau pegang duit. Tapi Ibu mau makan enak, terus dikasih supir pribadi mau kemana boleh. Mana enak Pak. Terus mana Ibu pilih, aku bilang. Ibu dikasih tempat tinggal 6x4 aja, nggak pakai AC, panas pakai kipas doang. Terus tapi Ibu disuruh dikasih duit setiap bulan 6 juta, milih yang itu Pak katanya. Padahal biayanya tadi itu kalau saya hitung bisa 40 juta loh, biaya listrik, biaya supir, biaya ini, biaya ini. Tapi dia milih itu, biar dia makan di warteg, yang penting dia pegang duit, daripada dia makan di restoran tinggal tanda tangan. Loh, sekarang gini, saya ini orang hebat, orang kaya. Terus kusuruh ibu ini, ya, yang penting kau makan tanda tangan. Kau beli, kau ke apa? Ke mall tanda tangan, ke bensin pom bensin tanda tangan, semua tanda tangan. Pasti dia nggak senang. Haleluya. Ah, sekarang kedua Pak, yang kedua, ya. Bapak ini rumahnya sederhana, ya. Terus tapi Bapak dikasih duit tiap bulan 7 juta, 6 juta, 7 juta. Tapi nggak boleh pakai rumah mewah, nggak boleh pakai barang mobil mewah, nggak boleh pakai mobil. Bapak naik angkotnya ini, Bapak pilih mana? Pegang duit apa pilih fasilitas? Fasilitas. Hah? Tadi Bapak bilang nggak. Bapak ada fasilitas nggak boleh pegang duit loh. Nah, tapi kalau Bapak pegang duit tadi, fasilitas tadi nggak dikasih. Oke lah, sekarang yang kedua, yang gampang Bapak ya. Ya, pilih mana ini ya? Pilih mana? Terus terang ya. Bapak dikasih mobil, oke? Tapi BBKB sama saya. Biar ini Bapak bisa paham, oke? Tapi Bapak boleh pakai mobil ini sampai hancur, bebas. Tapi BBKB sama saya. Nah, yang kedua, Bapak dikasih BBKB, tapi mobil sama saya sampai hancur. Bapak hanya punya BBKB. Bapak pilih mana? BBKB. Ah, BBKB ya. Berarti dia kemana-mana naik BBKB. Jadi enggak. Memang banyak manusia itu pinginnya dia pinginnya bukan menikmati, pinginnya memiliki. Haleluya. Saya jujur, saya di hadapan saudara, saya jujur. Kalau ada yang bisa melengkapi fasilitas saya semua, saya nggak butuh duit lagi. Betul. Setiap mau habis itu bahan bakar isi Dex penuh. Setiap apa nama tol itu apa namanya? Tiket tol, tol itu habis isi. Ya, setiap ini semua. Saya nggak usah pegang duit. Tapi semua yang mau kumakan, yang enak-enak semua ada semua. Saya pilih itu. Kalau orang udah berubah, tapi kalau belum berubah saudara, kalau nggak pegang duit nggak enak. Nggak. Sekarang saya kasih contoh. Saudara suruh tinggal di sini, ya kan? Semua dikasih makanannya yang enak-enak, semua dikasih tempat pakai AC, tapi saudara nggak punya duit. Pasti saudara milih di kontrakan yang sempit, asal saudara punya duit. Padahal duit itu pun untuk beli ikan juga, beli nasi juga. Tapi rasanya itu karena ini ada setannya. Ini ada setannya, hanya orang yang punya Roh Kudus yang bisa ngalahkan setan ini. Makanya duit itu agar kejahatan. Makanya hamba-hamba Tuhan yang hamba uang, itulah setan. Kami ngelayani tidak pernah meminta uang sepeser pun dari mereka yang kami layani di desa-desa. Tidak. Tapi Tuhan kita kaya. Haleluya. Kita punya Tuhan kaya. Saya hanya bilang, Tuhan, jaga hatiku tidak tamak, bisa aku ngelola uang darimu yang dengan baik.
supaya aku tidak berdosa di hadapan. Berikan sorak-sorai bagi Yesus, Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Jadi saudara, Tuhan sekarang sedang bekerja di gereja ini, mau buat terobosan-terobosan. Kita mau buat tim. Anda yang siap, Anda boleh mendaftar. Tapi yang nggak siap, ya Anda tidak usah daftar. Yang siap saja yang mendaftar. Haleluya. Kalau Anda masih otaknya uang, jangan daftar. Tapi kalau di otakmu Yesus, kau boleh daftar. Haleluya. Sekarang saya mau kasih tahu. Kau punya Yesus, di otakmu Yesus, tapi nggak punya uang. Nah, Pak ini, jangan bohong-bohong ya, sini. Yang jujur, ibu. Supaya tahu Anda ini yang menghambat berkatmu nggak mengalir. Otakmu. Nah, sekarang Bu. Ya. Apa tadi yang saya omong terakhir coba? Apa? Gak usah takut jam-jam. Kemarin 2 jam khotbah kita ditonton 45.000. Apa? Hah? Sekarang gini Bu. Ibu, di otak ibu ini hanya Yesus semua. Di hati ibu Yesus saja. Tapi ibu gak megang duit. Nah, yang kedua, ibu punya duit, banyak duit. Tapi di otak ibu gak ada Yesus, di hati ibu gak ada Yesus. Pilih mana? Pilih mana Bu? Saya ulangi ya. Di otak ibu ini ada Yesus, di hati ibu selalu merasakan Yesus, realita Yesus. Tapi ibu nggak pegang duit, makan sih pasti ada, minum pasti ada. Nah, tetapi yang kedua, ya, ibu ini pegang duit banyak, tapi di otak ibu nggak ada Yesus, nggak ada. Jadi ya suka-suka ibu aja. Kalau mau makan, kalau mau jogging, kalau mau lihat ada di sana nyanyi, suka-suka ibu dengan duit itu. Ibu pilih mana? Yang pertama. Betul. Haleluya. Nah ini, haleluya. Tapi nanti dia akan ngadapin ujian. Ya, lihat 2 minggu ke depan. Dia betul-betul nggak ada duit, kuat nggak dia? Tapi dia ada Yesus. Haleluya. 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 Saudara, kalau kau sudah melewati ini, engkau tidak akan mengalami ujian ini lagi. Jadi saudara, kalau kita di kuliah itu, kalau satu mata kuliah ujian itu nggak selesai ujian itu akan diulang-ulang. Kalau udah selesai, itu nggak akan diulang lagi. Haleluya. Jadi kalau ibu ini memang betul sudah lolos ini, nanti sekali waktu dia nggak akan ngalamin ini terus. Dia akan nuai saja. Tapi bener loh. Silakan duduk Bu. Karena nanti bisa dialami tuh. Semua nggak ada, betul-betul nggak ada duit. Seperti kami dulu suami istri makanannya pakai nasi putih saja. Tapi puji Tuhan, karena kuasa Tuhan datang ikan. Lompat ikan itu dari apa? Dari gorengan orang. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Iya, jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, yang ini kadang orang nggak bisa memahami itu. Saya tahu sampai di sini Anda, saudara, sekarang kita main logika lah, logika roh. Semua bisa dilogikakan. Tuhan itu maha kuasa nggak? Tuhan itu pencipta langit dan bumi nggak? Nah, sekarang kau nggak punya duit, asal ikut Tuhan bisa hidup nggak? Bisa. Gampang kan kalau ngomong? Iya, ngomong gampang. Mari kita sama-sama menikmati Tuhan, mengalami Tuhan, terus bersama Yesus dan cinta Yesus tanpa ada embel-embel. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Tuhan mau pakai kita semua. Tuhan sedang persiapkan kita dalam kegerakannya. Siapakah di antara kita yang siap dalam kegerakan ini? Kalau Anda siap, artinya Anda siap menanggalkan semuanya. Anda siap menanggalkan semuanya hanya untuk satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saya tahu ada otak orang yang berpikir, oh Bapak gampang ngomong karena Bapak punya ini punya. Itulah goblok, bukan aku punya Yesus maka aku punya itu. Karena kau masih punya itu, kau nggak punya Yesus. Makanya itunya hilang, Yesusnya pun nggak dapat. Paham Anda sampai di sini? Karena adik saya kandung, saudara ngomong di ruang doa, ya. Dia bilang, abang sih enak, anak baik-baik, istri baik. Saya ini apa? Istri nggak punya, segala macam. Lah, bercanda itu Pak. Ya, maksud saya begini. Anda pun bisa berpikir seperti itu karena Anda nggak paham.
Haleluya. Karena Anda nggak paham. Kalau Anda paham, ya, Anda pasti mengalaminya. Pasti Anda menikmatinya. Nah, sekarang kita main logika roh. Sekarang Yesus Maha Kuasa nggak? Oke lah, nggak usah ada uang, nggak usah ada. Udah kebakar semua ini, rumah ini kebakar, mobilku kebakar. Berani aku ngomong di mimbar. Semua kebakar. Yesus Maha Kuasa nggak? Besok bisa dikasih lagi nggak? Ngomong gampang lu kan? Nah, makanya otakmu itu bersihin dulu, baru kau bisa alaminya. Haleluya. Mari kita angkat hati roh pikiran kita, dua belah tangan kita, hadapkan kepada Yesus. Haleluya. 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 Huria masaka takurala bayarala mas. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Hari ini terjadi terobosan atasmu, terjadi pemulihan, terjadi kelepasan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Hari ini Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. Dia akan memerdekakan kau dari segala belenggu-belenggu dunia ini. Dia akan membebaskan kau. Hari ini, kalau kau masih banyak pikiran-pikiran yang lain di luar Yesus, kau boleh maju ke depan. Aku mau berdoa buat engkau. Engkau hanya boleh pikirkan saja Yesus. Pikirkan saja Yesus. Haleluya. Kau boleh kerjakan sesuatu, tapi kau harus pikirkan Yesus. Haleluya. Kau boleh kerjakan sesuatu, tapi kau pikirkan Yesus. Dalam pikiranmu hanya Yesus, tapi kau boleh kerja sesuatu. Haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Sebaliknya saya mau katakan kepada saudara, Anda tidak boleh memikirkan pekerjaan. Anda bekerja, tetapi di pikiranmu tidak ada Yesus. Haleluya. Di pikiranmu harus ada Yesus. Di pikiranmu, di hatimu, semuanya dikuasai Yesus. Nama itu bukan huruf, dia pribadi yang hidup. Alkitab bilang kita hidup di dalam dia, bergerak di dalam dia. Kita itu hidup di dalam dia, bergerak di dalam dia. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Tidak ada lagi yang lain. Itulah masa depanmu. Itulah hartamu. Itulah kepastianmu. Haleluya. Saudara, aku melihat semua orang-orang yang mengutamakan uang, mengutamakan harta pasti kekurangan. Tapi orang yang hidup dalam Yesus pasti dia sukacita. Dia bahagia, dia akan terus gembira. Haleluya. Dia rindu terus menyembah, memuji Tuhan. Dia rindu terus bersatu dengan hamba-hamba Tuhan. Dia rindu terus berbicara firman Tuhan. Dia rindu terus membaca firman Allah. Dia rindu terus sharing-sharing firman Tuhan. Itu ada perbedaan. Ada perbedaan. Haleluya. Haleluya. Kita lihat tadi di kisah Rasul tadi, mereka bisa berkembang, bisa bermultiplikasi disebabkan apa? Mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka tekun bersatu, berdoa. Mereka tekun. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara. Tidak ada yang kuat dimanapun di seluruh dunia, tidak ada kuat selain Yesus, nggak ada. Silakan kau bicara negara apa, bukankah dulu kuat keuangannya negara yang dipimpin oleh banyak hal. Haleluya. Semua negara pun bisa rubuh, negara saja bisa rubuh. Jikalau Anda di sini ada yang PNS, jangan kau pikir negara nggak bisa rubuh. Negara bisa rubuh. Haleluya. Libya rubuh dulu negara itu. Sampai presidennya pun mati KO. Haleluya. Tapi kalau engkau dipimpin Yesus,
Dan engkau ada di negara ini, engkau dipimpin Yesus, negara ini bisa maju. Negara ini bisa sukses. Haleluya. 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 Makanya hanya Yesus. Hanya Yesus. Tidak boleh lagi di otakmu duit. Tidak boleh lagi di otakmu yang lain. Aku harap Anda paham bahasa ini. Aku harap paham. Kalau kau nggak paham, pasti pertanyaanmu aneh. Terus Pak Lubis di pom bensin pakai apa? Pasti begitu. Pasti. Itulah goblok namanya. Pom bensin itu punya Yesus. Bumi pun punya Yesus. Jangan kalah sama orang Madura. Waktu itu dilarang dia ngambil besi. Dia bilang ini besi punya Tuhan Allah, kata dia. Jangan kalah. Haleluya. Kau kalau hidup di dalam Yesus, kau dipelihara oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Kau tidak boleh mengenal Tuhan-Tuhan yang lain. Kau tidak boleh mengenal Allah-Allah yang lain. Kau hanya kenal Tuhan Yesus saja. Cukup. Gak boleh ditambahkan dengan yang lain. Hari ini aku berdoa buat semua saudara. Angkat tanganmu, angkat hatimu, arahkan kepada Tuhan Yesus. Oh haleluya, 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 haleluya. Saudara, tadi kita sudah dengar kesaksian Bapak Pendeta itu, saudara. Ternyata setelah dia menikmatinya, ini yang gua cari katanya. Selesai semua, beres. Haleluya. Beres, pembangunan selesai. Makanya saya nggak pernah pusing, gereja ini nggak ada bangunan, nggak ada apa, saya nggak pernah pusing. Asal saya hidup dalam Yesus. Anda harus hidup dalam Yesus. Hidup dalam Yesus. Silakan yang mau didoakan, kau maju ke depan. Angkat hatimu, angkat rohmu, angkat dua tanganmu, hadapkan kepada Yesus. Cepat, saya tunggu cepat. Yang mau didoakan secara khusus, supaya di otakmu itu hanya Yesus saja. Hanya Yesus. Puji Tuhan, kalau di otakmu sudah hanya Yesus, berarti kau sudah kaya raya. Kau udah kaya raya. Kalau kau nanti ku dengar masih mengeluh, berarti di otakmu bukan Yesus. Haleluya. Mungkin Anda pikir, Bapak enak, aku udah ngelewati itu. Aku udah lulus, pernah di wisuda untuk hal itu. Dan aku tidak mungkin di wisuda 2 kali, udah selesai. Asal kau bisa lewati masa-masa kritis ini, selesailah kau. Hidupmu pasti diberkati terus. Hidupmu diberkati terus. Haleluya. Asal kau lewati masa-masa kritis ini, kau lewati ini selesai, di mana kau nggak punya duit, di mana kau nggak bisa makan, di mana kau hanya minum air putih 3 hari 3 malam, di mana kau hanya bisa makan ubi singkong. Dulu pernah saya alami, hanya makan pakai apa? Pakai tempe saja, nggak ada nasi, tempe 4 biji, tahu 4 biji di terminal Grogol. Pertama saya ikut Yesus, berminggu-minggu saya hanya makan itu. Apakah aku kembali makan itu? Tidak, itu sudah lewat. Kau harus melewati itu hari. Sekali waktu akan kau alami itu, jangan mundur dari Tuhan. Itu yang saya maksud. Ikut Yesus, setia sama Yesus. Haleluya. Itu yang saya maksud. Ikut Yesus. Angkat tanganmu. Tuhan Yesus lihat tangan-tangan yang terangkat. Biar mereka melewati masa-masa kritis dengan sukacita. Dan mereka tidak seperti bangsa Israel yang muter-muter 40 tahun. Balik, maju, balik, mundur, maju, mundur, maju. Biar mereka maju terus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Yesus kami sudah terima apa yang Yesus punya. Haleluya. Yang percaya berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya.